Alhamdulillahilladzi amarna biluzumil jama'ah wa nahana 'anil ikhtilafi wat tafarruqah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyir rahmah wa ala alihi wa ashabihi hudatil ummah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, faya ayyuhal mu'minun, usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tiada kata terindah yang patut kita ungkapkan selain rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, limpahan rahmat dan taufiknya, dan serta hidayahnya, sehingga kita mampu melangkahkan kaki kita memenuhi panggilan ilahi Rabbi, yaitu menunaikan ibadah salat Jumat yang insyaallah akan kita laksanakan secara berjamaah. Sebagai wujud syukur tersebut, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita dengan semurni-murninya iman dan sebenar-benarnya takwa. Semurni-murninya iman adalah beribadah dan mentauhidkan Allah sesuai tuntunan syariat. Adapun hakikat ketakwaan yaitu melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keimanan dan mengharap pahala, baik berupa melaksanakan perintah ataupun menjauhi larangannya. Perintah dilaksanakan atas dasar keimanan dan keyakinan akan janjinya, dan larangan ditinggalkan berlandaskan keimanan dan takut terhadap ancaman Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, marilah kita dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Sejenak kita merenungkan ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Al-Maidah ayat 2. Dan saling tolong-menolonglah kalian dalam mengerjakan kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian tolong-menolong dalam berbuat dosa dan kemaksiatan, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Al-Maidah ayat 2. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullah mendefinisikan bahwa al-bir adalah salah satu kata bagi seluruh jenis kebaikan dan kesempurnaan yang dituntut dari seorang hamba. Lawan katanya adalah al-ithmu, yaitu perbuatan dosa, yang maknanya adalah satu ungkapan yang mencakup segala bentuk kebaikan yang dikerjakan oleh seorang muslim. Dan selanjutnya, al-ithmu adalah dosa, yaitu perbuatan dosa yang dikerjakan bagi seorang hamba, dan juga itu adalah perbuatan tercela bagi orang-orang yang melakukannya. Sedangkan Imam As-Sa'di mengatakan bahwa al-bir adalah sebuah nama yang mencakup segala yang Allah Azza wa Jalla cintai dan ridhai dari perbuatan-perbuatan yang zahir maupun yang batin, yang berhubungan dengan hak Allah Azza wa Jalla atau hak sesama manusia. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu tanda keimanan seseorang adalah
perhatian dan kepeduliannya terhadap musibah yang dirasakan saudaranya. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan orang-orang mukmin dalam persahabatan, kasih sayang dan persaudaraannya adalah seperti satu tubuh. Apabila salah satu anggotanya merasakan sakit, maka rasa sakitnya akan menjalar atau menyebar ke seluruh tubuh yang menimbulkan rasa sakit dan demam yang tidak bisa menyebabkan tidur atau tidak bisa beristirahat. Di dalam hadis sahih lainnya, Rasulullah SAW bersabda, al-mu'minu lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan. Orang mukmin terhadap mukmin lainnya adalah bagaikan sebuah bangunan, satu sama lainnya saling menguatkan. Hadis di atas mengajarkan kepada kita semua tentang dua hal. Yang pertama, karena satu tubuh, kaum mukmin semestinya secara otomatis dapat merasakan penderitaan dan kesulitan yang dirasakan saudaranya yang lain, seraya ia berupaya agar penderitaan tersebut dan kesulitannya berkurang bahkan hilang sama sekali. Yang kedua, hubungan kaum mukmin yang saling terkait dan menyatu. Penyakit yang terdapat pada sebagian mereka akan sangat berpengaruh kepada bagian lainnya. Bila tidak segera diatasi ancaman terhadap seorang muslim, maka hakikatnya adalah ancaman bagi muslim yang lainnya, sehingga menjadi kewajiban untuk menyelamatkan sesama muslim dari segala ancaman dan gangguan dari musuh-musuh Allah. Persaudaraan dalam Islam bukan sekedar retorika, bukan hanya manis dalam kata-kata, tetapi persaudaraan Islam adalah persaudaraan yang lahir batin, persaudaraan sejati, persaudaraan yang disadari oleh iman. Iman itulah yang membuat kaum Aus dan Khazraj bermusuhan selama ratusan tahun, dan mereka dipersatukan oleh iman, dan mereka menjadi kaum Ansar yang senantiasa menolong Allah dan Rasulnya dan risalah Islam. Sebagaimana hubungan saudara, maka ia tidak akan rela membiarkan saudaranya nestapa. Ia tidak akan rela membuat saudaranya teraniaya, diembargo, dipenjara, sehingga kekurangan pangan dan sandang dan kebutuhan pokok lainnya. Kesadaran, perasaan dan jiwanya akan senantiasa tersayat melihat saudaranya tengah getir menghadapi kesulitan hidup, musibah dan kezaliman, sebagaimana yang dirasakan oleh saudara kita di Indonesia yang senantiasa mendapatkan musibah yang silih berganti yang kita dapatkan informasi dari media. Dan terlebih-lebih lagi, kita menyaksikan saudara muslim kita tanpa salah mereka dipenjara, terancam kehormatan dan nyawanya akibat kekejaman dan kejian Zionis laknatullah alaihim. Maka pada kesempatan khutbah ini, khatib akan menyampaikan khutbah yang berjudul membangun solidaritas terhadap tawanan Palestina. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, beberapa hari terakhir ini kita bisa menyimak dari berbagai media yang konsen terhadap perjuangan Palestina, bahwa ribuan tahanan Palestina yang berada di penjara-penjara Israel, keadaan mereka sangat memprihatinkan, apalagi anak-anak dan wanita. Berbagai penyiksaan, pelecehan, persekusi fisik maupun mental dan agama setiap hari mereka rasakan. Berdasarkan data dari LSM Palestina, Palestinian Prisoners Society atau PPC, ada sekitar 4.650 tahanan Palestina yang dipenjara oleh Israel, termasuk setidaknya ada 500 tahanan yang ditahan tanpa dakwaan dan proses pengadilan. Kebijakan penahanan administratif memungkinkan pihak berwenang Israel untuk menahan siapapun tanpa tuduhan atau proses pengadilan, dan mereka dapat diperpanjang penahanannya tanpa batas waktu. Bahkan ada seorang tahanan Palestina wanita yang bernama Anhar Adik yang sedang mengandung, berusia 25 tahun, dari kota Kafar Ni'mah, Ramallah. Ia mengalami penyiksaan dan pelecehan, sementara hingga saat ini belum ada satupun aktivis atau lembaga HAM yang dapat menyelamatkannya. Anhar Adik adalah satu dari 32 tahanan wanita yang dipenjara Israel
yang ditangkap tanpa kesalahan sebelumnya. Zionis merekayasa agar Anhar bisa dipenjara. Selain itu juga ada 170 anak-anak di bawah umur yang berada di penjara-penjara Israel. Jamaah Jumat yang Allah muliakan, maka seorang muslim yang memiliki iman, pasti hati kita merasa bersedih mendengar berita ini. Sebagai orang yang merasa memiliki iman, tentu kita terpanggil untuk bisa menyelamatkan mereka yang teraniaya di penjara-penjara Zionis Israel. Sebagai penganut sunnah-sunnah Rasulullah SAW, tentunya kita harus melakukan sesuatu untuk dapat membantu saudara-saudara kita yang terzolimi dan teraniaya. Membebaskan tahanan adalah pekerjaan yang sangat penting yang Allah perintahkan dalam surah Al-Balad ayat 12 dan 13. Wa ma adraka mal 'aqabah fakku raqabah. Dan tahukah kalian apakah jalan mendaki yang sukar atau yang sulit itu? Yaitu melepaskan atau membebaskan perbudakan atau hamba sahaya. Dalam ayat tersebut bisa kita pahami bahwa membebaskan tahanan adalah pekerjaan mulia, meski ia sangat sulit dan sukar. Umat Islam tidak boleh berputus asa, maka kita harus senantiasa berjuang, senantiasa bekerja keras hingga Palestina merdeka dan Al-Aqsa kembali ke pangkuan kaum muslimin, dan terciptalah perdamaian di bumi Palestina dan dunia. Kami umat Islam di Indonesia akan senantiasa menyeru dan mengajak kepada seluruh umat Islam di Indonesia untuk melaksanakan kunut nazilah, mendoakan saudara-saudara kita yang ditahan di penjara-penjara Palestina. Jamaah Jumat yang Allah muliakan, lalu apa usaha kita untuk dapat membantu saudara-saudara kita yang berada di penjara-penjara Israel? Setidaknya ada 4 hal yang dapat kita lakukan. Yang pertama, kita bantu dengan berdoa, karena doa adalah senjata yang paling ampuh. Ad-du'a'u silahul mu'minin. Doa adalah senjata bagi kaum muslimin. Doakan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan, kesabaran dan persatuan serta kemenangan bagi rakyat Palestina. Mulai dari salat Jumat ini hingga 1 bulan ke depan, kita panjatkan doa kunut nazilah untuk mendoakan mereka. Yang kedua, kita dukung mereka dengan dukungan moral. Semoga mereka menjadi lebih bersemangat, terlebih apabila kita memiliki hubungan dengan lembaga pemerintahan atau secara personal dengan mereka di Palestina. Maka hubungilah mereka, sampaikan dukungan mereka, dukungan kepada mereka. Yang ketiga, kita bersuara atau kita suarakan kebiadaban dan pelanggaran Zionis Israel secara serentak di berbagai media, termasuk media sosial, agar masyarakat tahu tentang informasi terkini dan akurat tentang keadaan saudara muslim di Palestina. Yang keempat, mari kita infakkan sebagian harta kita melalui lembaga-lembaga kemanusiaan terpercaya untuk para korban kebiadaban Zionis, termasuk para yatim, janda, dan keluarga fakir yang memang sangat membutuhkan bantuan moral maupun material. Hadirin sedang jamaah Jumat yang Allah muliakan, tidaklah sempurna iman seorang hamba manakala kesolehan pribadi kita tidak membawa dampak positif bagi proses perdamaian dan persatuan. Mari kita dakwahkan Islam ini sebagai agama perdamaian, agama persatuan, agama yang memberi rahmat bagi semesta alam. Marilah kita perkokoh, kita perkuat persatuan dan kesatuan umat dengan mengamalkan hidup berjamaah. Kita tinggalkan perselisihan dan pertikaian serta permusuhan. Kita songsong tantangan masa depan dengan semangat saling mencintai, saling peduli dalam ridha ilahi. Semoga melalui khutbah ini kita semua menjadi orang-orang yang bisa peduli terhadap sesama saudaranya, berempati terhadap penderitaan mereka, dan bisa membantu sekuat dan semaksimal kemampuan kita. Persaudaraan yang kuat akan mendatangkan persatuan dan kesatuan umat. Ukhuwah Islamiyah yang kokoh akan mendatangkan peradaban dan kemajuan dunia. Dalam rahmat
ridha dan ampunannya. Semoga Masjidil Aqsa bisa kembali ke pangkuan umat Islam, bangsa Palestina bisa merdeka, keamanan, kedamaian dan ketentraman kembali dirasakan oleh umat Islam di seluruh dunia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimun فيا أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم فك المأسورين الفلسطينيين خصوصا الأسيرات من سجون الصهاينة الظالمين. اللهم احفظ عليهم دينهن واحفظ عليهن أعراضهن واحفظ عليهن كراماتهن. اللهم إن أسيرات فلسطينيين ضعيفات فقوهن مظلومات فانصرهن مبتليات فثبتهن مقهورات ففرج كهربهن. اللهم آنس وحشتهن وأزل كربتهن وخفف مصابهن يا أرحم الراحمين. اللهم أدفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقيم الصلاة. Allah